semuanya. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi setiap rekan-rekan yang sudah mengikuti sesi yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari sama-sama ya suatu sharing materi yang juga sangat penting dalam pengembangan bisnis kita. Nah, yaitu bagaimana menyusun rencana kerja harian. Nah, rekan-rekan, karena ini adalah materi yang sangat luar biasa, nah Yosua juga mau mengingatkan ya pada rekan-rekan di sini untuk bisa menyiapkan catatannya juga ya, supaya tidak ada materi yang terlewatkan. Oke, nah, rekan-rekan tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut sama-sama sosok pembicara kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah seorang ex-profesional dan sekarang sudah menjadi seorang pengusaha yang sangat hebat dan merangkap juga sebagai seorang supermom gitu ya, ibu rumah tangga yang luar biasa juga. Nah, rekan-rekan semua, luar biasanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 tahun, beliau ini juga sudah mendapatkan banyak sekali prestasi dan pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat ya, pencapaian royalty winner, championship winner, explore fund, cash award, dan banyak sekali pencapaian-pencapaian besar yang beliau dapatkan lewat bisnis yang luar biasa ini. Dan hebatnya hari ini, beliau juga sudah mengembangkan bisnis dengan jaringan yang sangat besar di seluruh Indonesia. Ya, jadi rekan-rekan, tanpa berlama lagi, kita sambut sama-sama Star Crown Indonesia, Mrs. Gebrina. Selamat pagi, Kak Gebri. Selamat pagi, Yosua. Selamat pagi, teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya, Kak Gebri? Alhamdulillah baik. Wah, ya ini kelihatan fresh ceria banget Kak Gebri ya. Ini bakalan membuat antusias semua rekan-rekan yang ikut sesi pagi hari ini. Ya, Kak Gebri, jadi hari ini kan kita akan membahas tentang menyusun rencana kerja harian. Nah, tapi pasti kan masih banyak sekali ya orang-orang yang asing dengan istilah ini. Nah, ini kalau menurut Kak Gibi sendiri, apa sih sebenarnya Kak Gibi pengertian dari rencana kerja harian ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Gibi. Oke, teman-teman semua. Nah, RKH itu mungkin banyak yang bingung gitu ya, Yosua ya. RKH itu apa sih? RKH itu kepanjangannya adalah rencana kerja harian. Nah, rencana kerja harian ini apa sih, teman-teman? Rencana kerja harian ini adalah daftar tugas-tugas atau kegiatan yang harus kita lakukan dalam waktu 1 hari. Karena kan sesuai artinya ya, rencana. Berarti ini merupakan rencana kegiatan dilakukan seharian. Untuk apa, teman-teman? Untuk menuju goals kita jangka panjang. Karena tujuan besar itu bisa tercapai karena apa? Karena kita melakukan hal-hal secara konsisten setiap harinya. Dan teman-teman semua, RKH ini adalah bagian dari sebuah perencanaan supaya jadwal kita tuh nggak tabrakan nih satu sama lain. Nah, siapa sih yang pernah mengalami hal seperti ini? Saya pun juga dulunya sebelum bikin RKH, Yosua, dulu tuh jadwalnya sering banget tabrakan satu sama lain. Nah, kalau kita di sini sebagai enterpriser HDI, daftar ini bisa dibuat untuk kegiatan pribadi kita dan to-do list kita di HDI. Sebenarnya to-do list HDI ini bisa aja kita hafalkan sendiri sih di dalam memori otak kita. Tapi ya itu tadi, kalau kita terlalu banyak jadwal, ya bisa-bisa kita lupa nih, dan jadwalnya tuh jadi saling bertabrakan gitu. Pasti kita nggak mau kan? Misalnya nih pada sore hari, di mana seharusnya kita punya jadwal Zoom meeting untuk prospek new member. Malah bertabrakan nih dengan jadwal konsultasi jaringan. Nah, to-do list atau RKH ini bisa kita buat di dalam binder, buku catatan, bahkan di aplikasi handphone juga bisa, semuanya tergantung kenyamanan masing-masing teman-teman semua. Dan itulah fungsi dari RKH. Ada orang yang misalnya nyaman nih bikin di buku list-listnya, daftar namanya boleh banget. Ada juga yang memilih lebih simple, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan Excel gitu. Jadi RKH itu yang penting ditulis, seperti itu sih. Berarti kalau ini luar biasa banget ya. Berarti RKH ini sangat penting ya sebetulnya Kak Gibi ya. Dan Benar. ini lebih banyak berbicara tentang manajemen waktu ya sebetulnya. Nah, Kak Gibi, kalau bicara masalah waktu nih ya Kak, Yosua ini jadi keinget ada satu quotes yang luar biasa ya dari seorang pebisnis di Amerika. Nah, ini menuliskan seperti ini. The only difference between a rich person and a poor person is how they use their time. Nah, ini ayo soal tangkap Mas Gibi. Secara nggak langsung berarti dijelaskan ya bahwa kalau kita mau sukses, mau berhasil, ya punya penghasilan besar atau sebagai orang kaya ya, ternyata kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan maksimal, cara kita memanajemen waktu dengan maksimal. Nah, jadi ini nggak salah Kak Gibi ya kalau di sini banyak rekan-rekan yang juga ikut
sesi ini ya. Berarti ini sudah ada di ruangan yang tepat untuk mereka bisa mencapai kesuksesan mereka ya. Oke. Nah, Benar. tapi Kak Gedi, banyak enterpriser itu, ya beberapa rekan kerja Yosua juga mengalami gitu ya. Mereka banyak yang bilang, malas buat RKH. Nah, waktu Yosua coba cari tahu, beberapa di antara mereka tuh bilang kalau RKH ini kurang penting buat mereka. Dan mereka berpikir kalau misalkan mau kerja, ya tinggal dikerjakan aja. Ngapain dibuat, ditulis-tulis gitu ya, terus dijadwal. Nah, mereka merasa itu seperti kerja 2 kali. Gitu ya. Jadi malas buat RKH. Pokoknya kalau mau kerja, ya kerja aja. Nah, tapi kalau dengar dari penjelasan Kak Gibi sebelumnya mengenai pengertian RKH ya, ternyata RKH ini kan sangat penting ya. Nah, mungkin Kak Gibi bisa sharingkan juga nih ke rekan-rekan di sini ya, apa saja sih manfaat dari RKH ini sebetulnya? Oke, sebenarnya sangat bermanfaat banget sih Yosua. Yang pertama dari RKH ini kita bisa melatih kedisiplinan. Karena dengan memiliki jadwal harian atau rencana kerja harian akan membentuk kita untuk lebih disiplin terhadap apa yang kita kerjakan. Dan dengan adanya rencana kerja harian ini kita tuh bakalan melakukan aktivitas sesuai dengan rencana tersebut gitu. Jadi rencana kerja harian ini yang dilakukan secara konsisten itu pastinya akan menumbuhkan sifat disiplin untuk diri kita sendiri, menjadi lebih terkonsep dan pastinya akan memupuk keteraturan dalam hidup kita. Terus yang kedua, bikin RKH ini manfaatnya bisa melatih tanggung jawab kita. Dengan adanya rencana kerja harian, kita akan terpacu nih untuk menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Nah, jadi ini pun juga bisa membantu kita nih Joshua dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab kita untuk menyelesaikan seluruh aktivitas yang telah direncanakan. Misalnya hari ini saya mau follow up rekan kerja yang baru bergabung, misalnya nanti di jam 2 sampai jam 3 siang. Nah, karena ada jadwal yang diatur ini di awal, ini akan membuat kita merasa tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan waktu dan melatih kita untuk bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah membuat rutinitas yang lebih teratur. Nah, kalau kita terbiasa membuat RKH harian, ini akan menjadikan hidup dan rutinitas yang ada kita sehari-hari ini bakalan lebih teratur gitu. Kapan harus memulai dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan, itu pasti akan teratur. Contoh jika kita selalu memulai hari dengan membuat daftar nama nih di setiap pagi hari sebelum mau menjalankan hari. Kebiasaan ini yang akan membentuk rutinitas yang kita lakukan setiap harinya. Karena kita udah tahu nih, oh setiap pagi harus bikin daftar nama, seperti itu. Jadinya kita akan konsisten terus-menerus melakukannya. Seperti itu, Yosua. Wah, menarik sekali ya. Yosua ini jadi keinget Kak Gibi. Dulu ya waktu awal-awal bergabung di bisnis HD ini ya, disuruh buat RKH. Dan waktu itu Yosua belum buat RKH ya. Dan memang benar banget Kak Gibi. Merasakan banget ya bedanya ya. Waktu saat belum buat RKH itu banyak sekali jadwal-jadwal itu yang apa ya, miss gitu ya. Jadi ibaratnya nggak teratur kerjanya. Jadi mau mau mengerjakan tapi kelihatannya seperti sibuk gitu ya. Tapi sebenarnya banyak sekali jadwal-jadwal yang kosong, jadi nggak teratur ya. Dan akhirnya juga nggak disiplin. Nah, tapi ternyata kalau lihat dari sini, ternyata banyak sekali manfaat dari RKH ya. Mulai dari melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, dan bahkan juga bisa punya rutinitas yang lebih teratur. Nah, tapi Kak Gebi, ini juga ada kejadian ya. Jadi banyak rekan kerja Yosua ini sebetulnya mereka sudah membuat RKH. Nah, tapi pada akhirnya mereka ini gagal menjalankan RKH-nya. Termasuk Yosua pun Kak Gebi waktu dulu di awal ya membuat RKH itu, waktu mengeksekusi ini banyak sekali jadwal-jadwal yang masih miss dan nggak dikerjakan gitu ya. Nah, jadi kalau melihat dari problem seperti ini, kira-kira kalau menurut Kak Gebi nih, hal-hal apa aja sih Kak yang menentukan keberhasilan dari eksekusi RKH ini? Oke, nah faktor-faktor yang bisa membuat keberhasilan dalam kita membuat RKH ini yang penting banget itu yang pertama kita harus bisa menentukan skala prioritas. Nah, seringkali ketika sedang banyak pekerjaan atau kegiatan, kita dipusingkan nih dengan banyaknya tuntutan untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan segera, ya kan? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mengatasi hal ini, biasakan untuk memberi urutan prioritas pekerjaan kita dulu. Lakukan dan selesaikanlah pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu, baru kemudian pekerjaan lainnya sesuai dengan skala kepentingan pekerjaan tersebut. Gitu. Misalnya ada dua hal yang sama-sama penting nih. Yang pertama misalnya follow up prospek yang belum bergabung. Satunya lagi adalah downline kita butuh pendampingan nih untuk prospek di jam yang sama. Maka skala prioritas pastinya akan kita tujukan kepada mendampingi rekan kerja dulu karena ia pasti sudah buat janji kan dengan pihak prospek untuk follow up downline yang belum bergabung, ya kan? Jadi
kita susun dulu skala prioritasnya sebelum dituangkan ke RKH. Nah, pastinya nih Yosua, pola pikir seperti ini akan memudahkan kita dalam mengelola pekerjaan yang dilakukan. Kita bakalan terbiasa untuk memanage waktu yang dimiliki, dan pastinya kita tuh bakalan bisa menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuat sesuai dengan skala prioritasnya, yang pastinya itu akan memungkinkan kita untuk memiliki waktu yang memadai untuk menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangan menunda. Nah, jangan menunda ini di sini, teman-teman jangan pernah menunda untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Seringkali ketika datang rasa malas, gitu kan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang terasa sulit, terus kita tiba-tiba tergoda nih, buat ngobrol sama orang, misalnya ngobrolnya gibah gitu ya, atau yang nggak penting-penting gitu. Browsing, lihat-lihat online shop, belanja gitu, lihat-lihat feed story orang gitu, atau lambe turah segala macam, jadinya RKH kita jadinya kelewatan kayak gitu. Cek online shop, scrolling feed apapun gitu, atau melakukan hal lainnya terlebih dahulu. Masalahnya ya jika kita terlalu lama nih menunda, maka pekerjaan kita yang utama ini akan lama diselesaikan dan bahkan bisa jadi nggak selesai tepat waktu. Jadi sebaiknya segera selesaikan pekerjaan kita, baru kemudian beristirahat dan mungkin bisa melakukan hal lain setelahnya. Seperti itu. Wah ya ini benar sekali Kak Happy. Kalau dulu Yosua berarti masuk ke yang nomor 2 nih, terlalu sering menunda. Ya akhirnya jadi banyak RKH yang miss ya. Nah, tapi ini praktis banget Kak Happy ya. Ternyata untuk menentukan keberhasilan RKH ini hanya perlu 2 tips ini ya, yaitu skala prioritas dan Benar. juga jangan menunda. Ya luar biasa banget nih. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi ya gagal eksekusi RKH lagi nih. Nah, sekarang nih Kak Gibi, pasti juga banyak banget ya yang mau tahu ya, bagaimana sih sebetulnya langkah-langkah yang tepat untuk kita ini bisa membuat RKH? Oke, kalau untuk langkah-langkahnya sendiri yang paling penting yang pertama itu adalah set goals kita dulu, teman-teman. Gitu. Jadi langkah pertama pikirkan apa yang ingin kita capai. Nah, terus kita berkomitmen untuk mencapainya. Gitu. Jadi gunakan metode SMART, teman-teman. Specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Nah, ini gunanya buat apa? Untuk memudahkan dalam merumuskan goal tujuan hidup kita. Misalnya kita pengen jadi seorang diamond leader di bulan ini. Jadi kita ukur nih berapa lama kita bisa mencapai diamond leader, dan bagian diamond itu seperti apa. Kita harus tahu, oh punya 5 managers. Lalu kita breakdown per harinya kita mengerjakan apa agar kita bisa minimum melahirkan 5 manajer di tim kita. Terus yang kedua adalah membuat to-do list. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu apa itu to-do list. Nah, jadi to-do list ini kalau dialih bahasakan ke Indonesia itu artinya adalah daftar yang akan dikerjakan. Jadi singkatnya to-do list ini adalah daftar aktivitas yang akan dilakukan untuk menuju goals kita tadi. So, tujuan dibikinnya to-do list ini adalah agar kita tuh fokus pada tugas yang perlu dikerjakan dan diselesaikan tadi, gitu Joshua. Dan dengan adanya to-do list ini membuat kita disiplin dan tidak lagi menunda-nunda tugas yang ada. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita mesti mengatur daftar to-do list sesuai prioritas, lalu dimasukkan ke dalam RKH kita. Nah, teman-teman semua, baik itu di dalam dunia kerja maupun dalam berbisnis di HDI, mudah sekali untuk kita merasakan tiba-tiba panik nih ketika melihat list pekerjaan yang semakin panjang dan waktu yang kita kerjakan itu semakin pendek. Nah, bisa dipastikan kita akan merasa stres, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan tidak produktif jadinya gitu. Jadi kunci untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menyusun skala prioritas. Kita wajib membuat skala prioritas ini terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam RKH. Seperti itu. Wah ini detail banget ya penjelasannya Kak Gibi ya, 3 langkah efektif ya untuk bisa membuat RKH. Nah, Kak Gibi, ini kan yang pertama ada dijelaskan tadi ya, Kak Gibi menjelaskan tentang set goals. Nah, salah satunya tadi untuk mencapai peringkat diamond leader ya contohnya ya. Nah, mungkin Kak Gibi bisa bantu nih jelaskan ya ke rekan-rekan di sini. Bagaimana sih caranya kita bisa mencapai peringkat diamond leader? Nah, Yosua, tadi kan Yosua nanya tentang
kalau misalnya bagan untuk menjadi seorang diamond leader itu seperti apa. Tadi saya juga udah jelasin ya teman-teman bahwa untuk set goals ini kita harus menentukan nih, oh kira-kira bulan ini tuh mau jadi apa. Misalnya jadi diamond leader. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat di layar bahwa kalau untuk menjadi seorang diamond leader, pastinya kita sendiri itu memiliki 5 jalur, yang 5-nya ini adalah manajer gitu. Statusnya adalah manajer. Nah, berarti kitanya sendiri itu harus melakukan penjualan ataupun pembelian sebanyak 300 poin. 300 poin ini seperti kita membeli produk-produk HDI itu ekuivalennya sekitar 1,5 juta, atau beli satu paket atau 3 botol madu itu udah 300 poin, seperti itu. Nah, terus kita juga punya 5 rekan kerja, seperti itu. 5 rekan kerja kita ini mereka masing-masing mempunyai rekan kerja yang melakukan penjualan ataupun pembelian produk-produk HDI melalui HDI Store maupun offline itu sebanyak 300 poin juga, seperti itu. Nah, pada saat itu terjadi, mereka kan akan jadi manajer tuh, 5-5-nya jalur kita ini. Nah, di saat itulah kita akan bisa reach ke diamond leader, seperti itu. Jadi seperti ini untuk bagan seorang diamond leader, Yeswa. Nah, ini kalau lihat dari penjelasan Kak Gebi, berarti ini goals diamond leader ini sangat mudah Kak Gebi ya. Hanya membutuhkan 5 orang rekan kerja saja ternyata ya, mencapai peringkat manajer. Wah, menarik sekali. Benar. Nah, Kak Gebi, tadi ada juga penjelasan Kak Gebi ya tentang langkah RKH di poin yang kedua, itu berbicara tentang membuat to-do list ya. Nah, ini mungkin banyak dari rekan-rekan juga yang masih bingung ya, dan mau tahu nih, mungkin Kak Gebi bisa berikan contoh-contoh nih, kira-kira apa aja sih contoh-contoh dari to-do list yang bisa kita masukkan dalam RKH kita? Oke, nah mungkin di sini teman-teman bingung gitu, apa sih acuan kita dalam membuat to-do list di HDI? Jawabannya apa teman-teman semua? Adalah POS atau Path of Success. Nah, jika kita mau sukses di bisnis ini, jangan lupa kita punya path-nya. Kita punya langkah menuju kesuksesan. Karena Path of Success adalah langkah menuju kesuksesan, jadi jangan sampai Path of Success-nya kita tinggalin ya teman-teman. Nah, apa aja sih isi dari Path of Success ini? Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, dan Yusuf juga. Di sini dari awal kita bergabung, kita bikin apa nih? Bikin daftar nama dulu gitu. Terus bikin janji mengundang, presentasi standar, sampai melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Nah, teman-teman bisa lihat bagian pos ini ya. Ini adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai enterpriser HDI. Apabila kita membuat contoh, kalau misalnya kita implementasikan ke kegiatan kita sehari-hari, ini contohnya di sebelah kanan ya teman-teman bisa lihat. Yang pertama, follow up rekan kerja yang baru bergabung. Lalu yang kedua, follow up konsumen baru gitu. Jadi yang konsumen-konsumen ini kita follow up supaya jadi apa? Jadi rekan aktif kita dan jadi rekan kunci kita. Nah, itu masuk ke dalam to-do list kita. Selanjutnya apa? Follow up prospek yang belum bergabung. Nah, ini berarti adalah calon-calon orang-orang yang kita prospek bisnis gitu ya, teman-teman. Selanjutnya apa? Pendampingan downline. Lalu apalagi melakukan role play presentasi atau role play rekan kerja. Nah, ini adalah contoh to-do list seorang enterpriser, Joshua. Wah, ini luar biasa banget ya. Ternyata to-do list ini kita bisa ambil dari Path of Success ya, dari diagram POS ya. Karena rekan kerja Yosua, Gebi, itu banyak juga yang melihat bagian POS ini ya, termasuk juga Yosua dulu Kak Gebi ya. Wah, ini kotak-kotak ini apa sih sebenarnya, kok pusing banget. Ternyata POS itu sangat penting ya, untuk kita bisa membuat acuan nih sebagai contoh to-do list-nya kita. Gitu ya. Benar. Nah, jadi ini sudah nggak ada alasan lagi Kak Gebi. Mungkin banyak enterpriser juga ya, atau juga rekan-rekan Yosua ini banyak yang alasan gini ya. Nggak tahu nih mau ngerjain apa, bingung nih di HDI, apa aja yang mau dikerjain. Nah, ternyata ada banyak sekali yang bisa dikerjakan. Sudah ada contoh-contoh jelasnya ya. Oke. Benar banget. Terus ini Kak, tadi Yosua juga ada mencatat ya, di langkah ketiga, itu kan kita harus mengatur yang namanya prioritas kita sebelum kita menulis di RKH. Nah, ini mungkin yang Yosua juga mau tahu nih Kak. Bagaimana sih Kak susunan prioritas yang tepat dalam kita ini membuat RKH? Nah, mungkin bisa di-sharingkan Kak Hedi. Oke, Yosua. Jadi saya pernah nih, Yosua, membaca sebuah teknik manajemen waktu yang disebut dengan Eisenhower Decision Matrix. Nah, di sini tuh diciptakan oleh Dwight Eisenhower, dan di sini ini adalah inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik, dengan memisahkan hal-hal yang kita lakukan ke dalam 4 buah kategori. Jadi ada kuadran-kuadrannya nih, Yosua. Yang pertama, kuadran 1 adalah penting dan mendesak. Nah, contohnya di sini adalah presentasi ya, terus juga pendampingan ya, terus follow up, presentasi
mengikuti presentasi dari upline leader kita. Nah, itu termasuk dari kuadran 1. Nah, dalam kuadran ini kita hanya boleh memasukkan hal-hal yang sangat penting dan wajib untuk kita selesaikan di hari itu. Jadi, kalau misalnya kita masukin terlalu banyak pekerjaan nih ke dalam kuadran ini akan membuat kita nggak produktif, Yosua. Jadi, mana nih yang perlu dikerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi, misalnya follow up rekan kerja atau scrolling online shop. Nah, pastinya follow up rekan kerja, ya kan? Nah, jadinya untuk menentukan skala prioritas ini, kita harus mencoba belajar untuk fokus pada pekerjaan yang paling mendesak dan paling penting terlebih dahulu. Nah, terus kita juga harus bisa membiasakan untuk meninjau kembali list yang udah kita buat dan mempertimbangkan ulang mana aja pekerjaan yang paling mendesak di antara pekerjaan mendesak lainnya. Itu yang paling sulit, seperti itu. Nah, tapi tenang aja teman-teman, dengan menyelesaikan hal yang seperti ini, yang hal yang paling benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu, pekerjaan mendesak lainnya akan lebih ringan untuk diselesaikan. Daripada kita langsung nyusunin semuanya di kuadran ini, jadinya nggak akan produktif seperti itu. Jadi ini gunanya kita bikin kuadran penting dan mendesak seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah plan ini, teman-teman. Penting namun tidak mendesak. Nah, memasukkan tugas dan pekerjaan yang penting dan dapat kita cicil secara bertahap di dalam kuadran ini adalah bagannya, teman-teman. Nah, jadi contohnya itu adalah di sini teman-teman bisa lihat ya, belajar ya, baca buku, dengerin BEC, build YouTube, role play, posting medsos, konsultasi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contohnya. Walaupun tidak mendesak, namun kita tetap harus menentukan target penyelesaiannya. Agar apa, teman-teman? Agar pekerjaan ini bisa berjalan sesuai rencana. Nah, hal yang harus diwaspadai adalah budaya menunda-nunda waktu. Proses mencicil dalam pekerjaan yang tidak mendesak namun sangat penting, ini sangat-sangat membuat kita tuh bakalan nggak akan keteteran ketika tenggat waktunya tuh udah dekat gitu. Sehingga kita itu bisa menerapkan kayak istilah lebih cepat lebih baik, ya kan? Nah, itu ada di kuadran kedua ini. Nah, selanjutnya kuadran ketiga adalah mendesak namun tidak penting. Nah, kuadran ini tuh berisi hal-hal yang tidak penting, namun tetap harus dikerjakan. Nah, hati-hati teman-teman semua, jebakan di sini ya, hati-hati jebakan. Nah, di sini contohnya misalnya antar produk, ya kan, antar produk, terus packing-packing barang gitu, balas chat WhatsApp atau DM yang tanpa goals gitu ya, atau misalnya gibahin orang atau apa gitu. Nah, itu bahaya gitu, atau orderkan barang online gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, coba tanya juga ke diri kita sendiri, apakah pekerjaan ini bisa didelegasikan? Misalnya kayak packing-packing barang dan lain-lain, sebenarnya itu kan udah tugas tokis gitu kan. Nah, kalau tidak bisa didelegasikan, kita bisa melakukan hal-hal yang masuk di kategori pekerjaan kuadran 3, hanya jika memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan yang penting dan utama tadi. Nah, jadi ini penting banget ya untuk teman-teman semua. Ini juga bisa disesuaikan dengan kapasitas waktu kita masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kebanyakan nih misalnya dari kita sering sekali terjebak nih berlama-lama ada di dalam kegiatan kuadran keempat ini. Seperti apa sih kegiatannya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, kayak nonton drakor, gosip tetangga. Ini hati-hati banget ya, teman-teman. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di kuadran keempat. Misalnya juga contohnya main media sosial di tengah waktu produktif gitu. Kita misalnya scrolling-scrolling Instagram gitu, selebgram, artis. Wah, kabarnya dia ini mau cerai loh. Oh, kabarnya ini loh gitu loh. Gibahin orang, ngurusin hidup orang aja terus gitu. Itu sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak gitu, teman-teman. Jadi kita itu harus bisa memilah-milah. Kira-kira ini tuh penting nggak sih untuk hidup aku? Aku kepoin dia, kira-kira penting nggak sih hidup aku? Kayak gitu. Jadi benar-benar di sini kita harus tahu kira-kira apa sih yang menentukan prioritas kita di bisnis ini. Apa sih yang menjadi goals kita tadi? Apakah kita nonton drakor atau gosip tetangga ini atau hal-hal lainnya, misalnya kita mau gosip-gosip sama teman gitu, kumpul bersama-sama dengan teman gitu ya, hangout sampai berjam-jam, sibuk di depan smartphone tanpa tujuan yang jelas gitu, atau kepoin akun artis tadi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ada di posisi ini, segera hentikan dan buat skala prioritas kita.
Karena menyusun skala prioritas memang tidak semudah kelihatannya. Dan bagi kita yang belum terbiasa pastinya menjadi tantangan sendiri, teman-teman. Apalagi ketika kita sedang banyak sekali dihadapkan dengan pekerjaan dan deadline. Nah, mungkin bisa dicoba terapkan teknik manajemen dengan 4 skala kuadran prioritas ini untuk bisa mengatur prioritas pekerjaan kita dengan lebih baik sehingga kitanya lebih produktif gitu. Dan jangan lupa menjadi produktif adalah kunci utama kita bisa sukses di bisnis HDI. Seperti itu ya, Sula. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ini kan tadi saya udah jelasin yang 4 kuadran ini ya. Selanjutnya ini adalah kalau misalnya kita implementasikan di HDI sendiri, bagaimana sih skala prioritasnya itu? Nah, kita lihat ya di next slide ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Pada saat kita menyusun RKH, kita harus kira-kira ngeblok dulu gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung praktek ya di sini, siapkan buku RKH-nya atau catatan di handphonenya, atau misalnya teman-teman ada yang menggunakan komputer atau laptop, bisa banget langsung dikerjakan. Nah, yang pertama itu bisa membuat jadwal yang tidak bisa diganggu terlebih dahulu. Contohnya misalnya kerja, berarti kan udah ada jadwal-jadwalnya gitu. Atau schedule kita kuliah gitu, itu juga bisa masuk gitu. Atau schedule yang nggak bisa diganggu, nyuapin anak gitu, atau mandiin anak, bla bla bla, itu benar-benar nggak bisa diganggu di jam itu. Atau ibadah wajib. Nah, ibadah wajib ini kira-kira misalnya hari Sabtu atau Minggu teman-teman ada ibadah seperti itu, atau misalnya ada pengajian gitu yang nggak bisa diganggu gugat, itu masukkan dulu ke dalam RKH kita. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau mau bikin RKH-nya itu yang weekly juga boleh ya, biar bisa di blok-blok kira-kira dari mana aja tuh. Yang dari kerja, ibadah wajib ini kita mesti bikin bagan tersendiri. Nah, selanjutnya adalah jadwal nasional. Jadi kan ada tuh Zoom meeting, webinar dari jadwal nasional HDI, itu kita masukin juga gitu. Misalnya ada ini 5 training dasar spesial kayak gitu. Atau apalagi nih dari jadwal-jadwal nasional dari Billionaires. Nah, itu kita blok dulu di RKH kita. Selanjutnya jadwal grup warrior. Nah, misalnya ada meeting apa nih, misalnya Diamond Club atau apa gitu yang berhubungan dengan grup warrior, itu kita blok dulu di RKH kita. Selanjutnya jadwal grup upline. Misalnya upline kita mengadakan sesi BOS, mengadakan sesi startup with new member atau apa, itu masukin ke dalam jadwal grup upline. Nah, setelah itu baru kita masukin to-do list kita tadi, Yosua. Gitu, kita masukin to-do list kita sehari-hari itu kita bisa masukin di mana-mana aja nih, seperti itu. Baru kita bisa menyusun RKH-nya itu dengan sempurna dan teratur. Seperti itu, Yosua. Luar biasa menjelaskan banget nih, Kak Gepi. Lengkap dan detail ya. Semua langkah-langkahnya sudah dijelaskan juga ya, dari membuat set goals ya. Lalu juga to-do list-nya, contoh-contohnya sudah dijelaskan juga. Dan ini dijelaskan secara rinci juga tentang skala prioritas ya. Nah, jadi dengan ini kita semua jadi punya gambaran Kak Gepi. Jadi tercerahkan ya tentang bagaimana sih kita bisa menyusun RKH. Mungkin nih Kak Gepi, banyak yang juga pengen tahu ya. Nah, termasuk Yosoni juga mau tahu nih. Mungkin ada ini contoh RKH dari Kak Gepi ya. Mungkin bisa ditunjukkan nih, supaya kita bisa punya gambaran nih Kak Gepi tentang RKH ini seperti apa menuliskannya ya. Oke, nah untuk contoh RKH sendiri, kalau saya sendiri itu adalah seorang full timer ya teman-teman, karena background saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi saya memisahkan dulu antara productive time dan juga non-productive time nih Yosua. Jadi productive time ini di jam-jam berapa aja? Kalau productive time itu adalah di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau non-productive time berarti sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 10 malam. Seperti itu. Nah, di sini kalau dari RKH, contoh RKH saya sendiri, teman-teman bisa lihat di layar. Kalau yang merah-merah ini apa sih gitu. Nah, yang merah-merah ini adalah jadwal saya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Apa aja sih yang sehari-hari saya lakukan? Misalnya kayak siapin sarapan keluarga pagi-pagi, mandiin anak, suapin anak makan ya. Terus juga menyiapkan snack, bla bla bla. Ini teman-teman bisa lihat ya. Terus yang merah-merah ini yang jam 6 juga menyiapkan makan malam. Nah, itu adalah pekerjaan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, yang biru-biru ini adalah pekerjaan saya di HDI, teman-teman semua.
Seperti itu. Nah, kalau yang hijau ini adalah pekerjaan saya yang bisa disambil dengan pekerjaan saya di HDI. Seperti itu. Jadi, contohnya misalnya pagi saya siapin sarapan keluarga, mandiin anak, suapin anak makan, itu kan cukup 1 jam ya. Jam 9 saya lanjut untuk prospecting 10 daftar nama. Dan saya pun kalau untuk bikin daftar nama itu biasanya sehari sebelumnya, Joshua. Jadi saya udah prospecting 10 daftar nama ini di pagi hari jam 9 sampai jam 10. Nah, terus nanti jam 10 sampai jam 11 saya follow up 5 rekan kerja saya. Kayak gitu. Jadi teleponan, mau WhatsApp gitu. Itu jamnya udah diblok di 1 jam ini. Terus nanti jam 11 saya udah nyiapin nih snack buat anak dan bermain bareng dulu nih sama anak seperti itu. Nanti jam 12 itu biasanya anak saya udah ngantuk gitu ya, Sua. Jadi saya sambil tidurin anak, sambil posting konten di Instagram gitu. Jadi sambil tidurin anak kita juga bisa tetap main handphone, tetap posting konten di Instagram kita. Terus jam 1 ini adalah jadwal anak saya makan. Tapi jam 1 itu pun saya tetap bisa melakukan pendampingan ke rekan kerja saya yang mau prospek. Seperti itu. Karena di jam 1 ini biasanya untuk full timer mereka itu banyak menyisihkan waktu itu untuk setelah makan siang aku mau prospek aku mau prospek ini. Jadi biasanya saya melakukan pendampingan untuk rekan kerja. Terus nanti jam 2 sampai di sini sampai jam 6 ya. Di sini Yosua bisa lihat ya ada role play presentasi, mengundang leader ke pertemuan ya. Terus ini ada grup meeting Biskin. Kemarin saya mengadakan grup meeting Biskin bareng sama Kak Ririn dan juga Kak Dini jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, terus selanjutnya jam 6 ini yang merah lagi nih. Nah, ini adalah waktu family time saya, ibadah ya, menyiapkan makan malam. Malamnya jam 7 sampai jam 9 itu ada e-camp ya. Kemarin itu ada e-camp, jadi saya melakukan e-camp jam 7 sampai jam 9. Terus juga jam 9 di jam non-productive time-nya itu saya isi dengan sesi-sesi pengembangan diri dan evaluasi. Jadi contohnya kayak baca buku, dengerin audio BEC, jam 10-nya saya tidurin anak, nanti jam 11-nya lagi saya evaluasi. Kira-kira RKH ini udah produktif nggak sih? Ada yang perlu direvisi nggak sih? Nah, itu gunanya kita melakukan evaluasi di malam hari. Untuk keesokan harinya kita bisa mendapatkan RKH yang lebih bisa kita kerjakan di waktu yang tepat seperti itu. Mungkin ada beberapa, aduh aku miss setengah jam, aduh aku miss ini. Jadi hari besoknya tuh udah sempurna lagi seperti itu dan bikin daftar nama di esok hari. Nah, ini adalah untuk full timer, Yosua. Mungkin di antara teman-teman semua di sini ada yang bingung kan kakak kan banyak banget jadwalnya. Kalau aku kan kerja nih gitu kan. Nah, kalau misalnya kerja di kantoran atau half timer atau part time, bagaimana sih cara menyusun RKH-nya atau contoh RKH-nya? Nah, saya akan menjelaskan ke teman-teman semua untuk half timer. Karena tenang teman-teman semua, small progress is still a progress. Jadi walaupun itu progresnya kecil, misalnya waktunya nggak terlalu banyak dari yang full timer, tapi waktu yang kita kerjakan setiap harinya dengan konsisten itu akan lebih menghasilkan hasil dibanding orang yang punya banyak sekali waktu, tapi waktunya nggak dipergunakan. Jadi lebih maksimal orang-orang yang melakukan small progress ini, tapi setiap hari mereka itu bisa melakukannya dengan konsisten. Dan teman-teman bisa lihat, di sini bahkan teman-teman bisa lihat ya, kan kebanyakan kita berpikir kayaknya nggak ada waktu, kayaknya nggak ada waktu. Tapi teman-teman bisa kok menyisihkan waktu sambil bekerja pun tetap bisa melakukan bisnis HDI. Nah, di sini bisa dilihat, bangun pagi jam 7 gitu kan. Kita kan mandi tuh biasanya kalau orang kantoran jam 6 gitu kan. Kita mandi dulu, sarapan dan lain-lain. Jam 7 kita bisa menyapa calon prospek kita. 10 orang aja di sosmed. Biasanya kan kita kayak nyapa dulu, halo Kak, atau kita react dari story dia. Misalnya story-nya lagi main sama anak ke puncak. Terus kita penasaran, itu puncaknya di mana ya? Kak, bagus banget tempatnya, di mana itu? Gitu. Jadi kayak kita menyapa-nyapa dulu calon prospekan ini. Jangan tiba-tiba langsung, Kak, mau Clover Honey nggak? Kak, mau Propo Elite? Jangan. Di jam segini kita sapa-sapa dulu membangun kedekatan di jam 7 ini. Seperti itu ya, kita sapa-sapa dulu. Nah, terus jam 8 kita berangkat kerja, terus kita kerja. Jadi yang merah-merah ini adalah prioritas utama kita di kantor ya. Jadi kita bekerja jam 8 nih sampai jam 12, itu ada istirahat jam 12-nya. Jam 12 kita bisa menelpon prospek yang sudah merespon tadi. Jadi misalnya tadi kan kita udah nyapa nih orang 10 yang di sosmed tadi. Ada yang respon 5 orang gitu. Hai Gap, apa kabar gitu kan? Thank you ya. Oh, ini tempatnya di sini Gap. Nah, jam 12 ini kita bisa menelpon prospekan yang udah merespon tadi. Jadi kita telepon aja gitu kan.
halo Yosua gitu kan. Iya lucu banget ya tempatnya. Kamu sekarang lagi sibuk apa? Gini gini gini. Jadi kita bangun kedekatan dulu tuh di jam 12 ini. Kita telepon orang-orang yang udah merespon tadi. Terus nanti jam 1 kita lanjut lagi bekerja sampai nanti ada di coffee break ya kan. Nah, di coffee break jam 4 ini biasanya itu bisa dilakukan dengan kita itu mengundang ke pertemuan. Misalnya di sini Yosua misalnya bekerja gitu kan. Nah, terus nanti yang dari 5 orang tadi ini Yosua mau arahkan untuk presentasi business opportunity sharing di malam harinya gitu kan. Nanti malam saya rencananya mau mengadakan bisnis opportunity sharing, datang ya gitu kan. Saya mau menjelaskan tentang bisnis yang luar biasa banget yang saya jalankan saat ini, seperti itu jam 12-nya. Nah, itu kita bisa undang di jam 4 kepada orang-orang yang tadi udah respon kita tadi. Terus nanti jam 5 itu misalnya kita pulang ke rumah sambil misalnya jam 5 itu biasanya ada sesi-sesi Zoom gitu kan. Kita bisa ikut Zoom meeting di jam itu sambil kita pulang ke rumah. Terus nanti biasanya orang kantoran, aduh Kak, nggak ada waktu buat keluarga kalau jalanin HDI segala macam. Teman-teman tenang aja, nih RKH-nya itu saya udah blok untuk family time dari jam 6 sampai jam 8 ini teman-teman bisa pakai untuk family time. Misalnya mau main sama anak, mau masak untuk suami, mau mengerjakan hal-hal aktivitas apa untuk keluarga itu bisa dilakukan di jam ini, yang warna hijau ini teman-teman. Nah, terus nanti jam 8-nya tadi kan mau mengundang ke pertemuan ya, orang yang kita prospek tadi. Jam 8-nya kita boss session, kita bawain boss session 1 jam kepada orang-orang yang tadinya penasaran. 5 orang ini penasaran nih, mau tahu bisnisnya seperti apa. Nah, kita lakukan boss session. Terus nanti di waktu non-productive time di malam hari sama seperti yang full-timer tadi. Kita melakukan sesi pengembangan diri seperti baca buku, mendengarkan BEC, terus misalnya di sini ada yang working mom gitu kan, mau nidurin anak di malam hari, nanti jam 11 lanjut lagi evaluasi RKH dan bikin list RKH dan daftar nama untuk esok harinya. Seperti itu ya, Sua. Keren banget Kak Giti. Benar-benar memaksimalkan waktu dengan sangat baik ya Kak. Oke. Bener banget. Ternyata banyak waktunya ya, Yosua ya. Iya betul. Jadi sadar ya. Ternyata waktu yang kita bisa manfaatkan ini banyak sekali ya. Walaupun sebagai seorang half timer pun ternyata bisa ya. Nggak menutup kemungkinan bahwa ternyata half timer pun juga bisa menjalankan bisnis ini. Ya, nah kalau ada RKH ini jadi lebih jelas ya. Bahkan Yosua pun juga jadi belajar banyak banget nih KGB hal baru ya dan juga semakin tercerahkan dari penjelasannya KGB ini. Dan Yosua yakin juga nih KGB. Habis ini semua rekan-rekan di sini juga pasti akan langsung ngebut ya, langsung buat RKH masing-masing. Nah, Kak Hebi, kebetulan ini ada salah satu rekan Yosua yang juga ingin berkonsultasi nih Kak. Nah, karena rekan Yosua ini juga mengerjakan bisnis HDI-nya secara half timer. Nah, tapi rekan Yosua ini sering bilang, nggak ada waktu nih, jadi nggak sempat mengerjakan bisnisnya. Ya, mungkin ini Yosua langsung panggilkan aja ya, Kak Hebi ya, rekan Yosua ini, supaya bisa langsung berkonsultasi nih. Halo Intan. Ya, halo Yosua, halo Kak Gebi. Apa kabar Kak? Halo Intan, baik. Apa kabar Intan? Iya, iya baik juga Kak. Cuma lagi bingung nih Kak. Ini kebetulan bisa konsultasi sama Kak Gebi nih. Oke, nah di sini Intan mau konsultasi tentang RKH Intan ya? Benar Kak, benar banget. Karena Intan merasa kayak apa kurang bisa mengatur waktu lah Kak gitu. Jadi istilahnya merasa kayak jadwalnya Intan tuh kayak penuh banget gitu. Padahal Intan nih pengen banget nih Kak kejar target baru nih Kak di bulan ini gitu. Oke, kalau boleh tahu Intan kegiatan sehari-harinya apa Intan selain ngerjain HDI? Kalau Intan sih sekarang ini ya Kak, memang fullnya itu di kuliah sih Kak sekarang. Karena memang lagi padat-padatnya jadwal kuliahnya Intan sih Kak. Gitu. Oh oke, sekarang lagi semester berapa nih Intan? Ya, jadi Intan lagi semester 5 nih Kak, kayak gitu. Jadi Oh oke, lagi berarti lagi padat-padatnya ya padat Kak, ya. emang mau setiap skripsi. Ya benar. Oke Intan, nggak masalah. Ini gunanya RKH ya Intan ya. Tadinya yang Intan nganggap ini padat banget. Nah ternyata masih bisa kok kita selipin pekerjaan kita di HDI juga loh, sambil kita kuliah. Oke, nah untuk goals Intan tadi kan cerita ya pengen ada peringkat baru di bulan ini. Berarti goals Intan itu sekarang kalau boleh tahu Intan ada di posisi apa Tan? Terus goalsnya pengen di posisi apa?
Ya, jadi kan Intan hari ini tuh ada di posisi manajer Kak Gebri. Dan memang kan Intan tuh pengen banget kayak target baru ya Kak, kayak gitu. Jadi pengen banget jadi seorang diamond leader tentunya. Karena pengen banget juga apa ya istilahnya itu bisa kasih contoh lah Kak ke rekan-rekan kerjanya Intan gitu loh Kak. Oke, berarti pengen jadi diamond leader ya untuk goals-nya. Karena Benar. memang langkah membuat RKH kita harus tahu goals-nya dulu. Dan Intan berarti udah tahu goals-nya pengen jadi seorang diamond leader. Nah, tadi Intan saya udah kasih tahu di awal sebelumnya ini peringkat diamond leader itu bagaimana sih untuk bagannya. Tadi Intan udah lihat ya yang tadi saya sharingkan gitu kan. Jadi kita itu mempunyai 5 rekan kerja yang mereka ini ada di posisi enterprise manager. Nah, itu adalah bagan seorang diamond leader. Nah, dari bagan diamond leader itu kira-kira kita to-do list-nya apa aja sih gitu. Nah, mungkin kita bisa susun bareng ya Intan ya. Intan kira-kira tadi udah ada agenda atau susun RKH gitu di sesi ini Intan? Sudah Kak, jadi kebetulan Intan sendiri ini tadi kan udah nyimak banget nih sesinya Kak Gebri yang benar-benar luar biasa banget sih Kak. Nah, kebetulan tadi Intan langsung praktekin nih Kak ke RKH-nya Intan. Jadi kan tadi Kak Gebri ada arahkan untuk kita ini ngeblok untuk jadwal-jadwal pasti kita ya Kak. Jadi Intan tadi udah praktekkan langsung ke RKH-nya Intan. Intan izin sharing kan ya Kak, mungkin ke Kak Gebri ya? Boleh, jadiin kaos dulu ya Intan ya. Ya, Oke. nah ini Wah, Kak. Ya, jadi Intan udah blog-blog. wah. Jadi yang ini Intan blog jadwal-jadwal yang udah paten ya Kak istilahnya. Gitu. Oke, wah mantep banget ya Intan benar-benar langsung mempraktekkan ya di sini untuk membuat skala prioritas. Tadi teman-teman saya udah menyampaikan bahwa pada saat kita mau bikin RKH berarti kita harus tentukan dulu skala prioritasnya. Nah di sini Intan udah blok ya Intan ya. Untuk skala Iya, prioritas Intan berarti yang kuning ini ya atau yang merah ini. Intan boleh jelasin nggak Intan ini yang kuning sama merah ini apa? ya, jadi yang kuning ini Kak, ini jadwal-jadwal kuliahnya Intan di minggu ini. Dan untuk yang warna merah ini untuk jadwal ibadahnya Intan Kak. Seperti itu. Oh oke, mantap banget. Nah, jadi benar banget ini Intan udah ngeblok yang kuning-kuning ini adalah jadwal kuliah Intan. Kalau yang merah ini adalah jadwal ibadah. Berarti jadwal yang udah nggak bisa diganggu ya Intan ya. Nah ini Benar Kak. benar banget langkah Intan. Terus Intan juga udah masukin ini jadwal-jadwal nasional ya Intan ya. Iya Kak, tadi kebetulan juga langsung lihat jadwal nasionalnya langsung Intan pindahkan Kak. Seperti itu. Oke, nah di sini Intan juga udah ngeblok untuk jadwal nasional, jadwal warrior gitu, jadwal grup upline ya di sini. Nah, kita berarti langkah selanjutnya adalah tinggal masukin to-do list kita. Nah, kalau misalnya Intan tadi goals-nya itu pengen jadi seorang diamond leader dan saat ini posisi Intan adalah di enterprise manager. Berarti saat ini Intan mempunyai 3 rekan kerja. Benar ya Intan ya? Benar Kak. Nah, berarti mempunyai 3 rekan kerja. Nah, langkah selanjutnya bagaimana sih cara jadi diamond leader? Kan tadi kita udah lihat bagannya bahwa diamond leader itu minimum harus mempunyai 5 jalur, ya kan? Nah, berarti Intan di sini harus membuat daftar nama gitu untuk menambah rekan kerja Intan tadi gitu. Jadi Intan bisa membuat daftar nama itu bisa dimulai di hari Senin ini Intan di tanggal 8 di jam 8 sampai jam 9 ini membuat daftar nama. Seperti itu. Nah, ini sedikit tips. Betul aja ya Kak. Ya. Ya, tinggal ditulis di sana aja, Tan. Jam 8 sampai jam 9 membuat daftar nama. Karena ini penting banget loh. Pada saat kita mau prospek orang, kalau daftar namanya nggak ada, pasti nanti akan ada yang miss atau kita tidak bisa kira-kira mengelompokkan orang-orang tersebut adalah prospekan yang seperti apa. Jadi penting banget untuk kita buat daftar nama. Dan teman-teman semua dan Intan bisa beli buku ini di Billionaires, namanya buku daftar nama. Ini sangat-sangat praktis banget. Saya pun juga pakai sehari-hari untuk membuat daftar nama kita di sini. Jadi di sini ada list daftar namanya, terus alamat, terus nanti responnya seperti apa, terus tipe personality-nya seperti apa, itu lengkap banget di sini. Bahkan dia beli produk kapan, gitu kan, produknya kira-kira habisnya kapan, itu semuanya ada di sini. Jadi mungkin Intan bisa pakai buku ini, atau mungkin Intan belum ada buku ini, bisa catat di buku tersendiri untuk list daftar nama ini. Nah, ini Intan bisa bikin daftar nama ini bisa sebanyak-banyaknya. Nanti dari daftar nama ini Intan kira-kira bisa prospek beberapa orang dalam sehari. Misalnya mau 10 orang, mau 15 orang, mau 20 orang, itu tergantung sama jadwal Intan. Nah, setelah bikin daftar nama, ini Intan ada melakukan kuliah ya Intan ya. Kuliah sampai jam 11, dari jam 9 ya.
Iya, benar, Kak. Oke. Nah, di sini jam 11-nya udah kosong nih, Intan. Jam 11 sampai jam 12. Nah, ini Intan bisa melakukan yang namanya personal branding. Intan saat ini Intan punya sosial media, Intan? Iya, Kak, ada, Kak. Dan juga main di sosial media yang namanya Instagram itu, Kak. Oh, Instagram. Oke. Nah, berarti Ya. Intan juga nanti list daftar namanya ini adalah orang-orang yang ada di Instagram Intan ya, follower Intan atau following Intan ya. Nah, jadi Oke. Intan di jam 11 sampai jam 12 bisa melakukan personal branding dulu. Gitu. Personal branding ini tujuannya buat apa sih? Personal branding. Personal branding ini kita bisa dengan posting tentang HDI di sosial media kita, terus kita posting bisnisnya, posting produknya, posting perusahaannya, apapun itu gunanya personal branding itu apa, teman-teman? Ini adalah kurikulum vitae kita secara secara virtual gitu ya. Di sosial media itu adalah gambaran orang untuk melihat kita ini siapa gitu. Jadi pada saat kita prospecting, ini salah satu tools kita atau senjata kita pada saat kita prospek orang. Karena kalau misalnya orang itu kita prospek, terus misalnya kita mau prospek orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya atau blind prospect. Terus nanti dia lihat siapa sih yang tadi nawarin aku buka Instagramnya. Ternyata nggak ada sama sekali tentang HDI di dalamnya gitu, nggak ada mencantumkan kita tuh distributor HDI, nggak ada postingan HDI, nggak ada highlight HDI. Kira-kira orang itu akan percaya nggak sih sama kita? Pastinya enggak, gitu kan, Tan ya. Jadi penting banget untuk melakukan personal branding ataupun posting. Ini sama ya, personal branding ini bisa dengan posting apapun konten tentang HDI dan bisnis HDI. Nah, ini Intan bisa lakukan di jam 11 sampai jam 12. Kontennya bisa Intan dapatkan dari channel VIP kita juga, Tan. Gitu. Jadi tenang aja. Di HDI itu semua disiapkan. Seperti itu. Jadi gampang banget ya, Kak ya. Benar. Jadi Intan nggak perlu harus pusing-pusing mikirin, aduh konten hari ini apa? Aku bikin dulu 2 jam, 3 jam gitu. Nah itu jatuhnya jadi tidak penting dan jadi mendesak gitu kan jadinya jatuhnya kan. Jadi sebenarnya konten ini udah bisa didelegasikan gitu. Dari Bilona sendiri udah disiapkan dan dari konten kreator Warrior pun juga ada gitu. Nah selanjutnya jam 12 sampai jam 1 ini Intan bisa melakukan prospecting. Kayak gitu. Jadi bisa melakukan prospecting dari daftar nama yang Intan buat tadi. Gitu. Nah, misalnya daftar nama Intan ada 50, tadi Intan bikin ya di pagi hari. Intan bisa melakukan prospecting ini bisa 5 orang, bisa 10 orang, ini tergantung jadwal dari Intan sendiri. Nah, misalnya Intan mau prospecting 10 orang, boleh banget gitu. Prospek di jam 12 ini. Nah, berarti di sini jam 1 masih kosong ya Intan ya? Masih, Kak. Ternyata banyak kosongnya ya, Kak. Ternyata banyak kosong ya. Benar-benar. Oke, nah berarti kita bisa masukin lagi to-do list Intan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya to-do list jadi Diamond Leader, berarti kan di sini kalau kita prospek, berarti kan kita presentasi gitu ya, Intan. Selama ini Intan kalau prospecting ini bagaimana, Intan? By phone atau secara langsung? Atau udah pernah presentasi pakai pakai Zoom meeting seperti ini? Belum sih, Kak. Jadi kebetulan Intan masih mungkin nawar-nawarin teman lewat telepon gitu. Tapi Intan belum pernah menggunakan Zoom ya, Kak. Mempresentasikan tuh belum pernah, Kak. Gitu. Oh, oke. Nah jadi Intan sendiri misalnya, berarti Intan belum pernah presentasi, berarti udah role play belum, Tan? Kira-kira? Nah, ini, Kak. Jadi kebetulan Intan juga belum role play, Kak. Nah, ini mungkin boleh nggak, Kak, kalau semisal Intan itu kayak minta jadwal pendampingan sama apply-nya Intan gitu, Kak, untuk role play gitu, Kak. Nah, iya benar banget Intan. Nah, mungkin di sini di antara teman-teman ada yang belum tahu role play itu apa gitu ya. Jadi role play itu adalah kita dan juga upline leader kita itu kita belajar presentasi nih teman-teman. Penting nggak sih presentasi di HDI? Penting banget. Tadi Intan bilang Intan prospecting by phone. Itu sebenarnya juga presentasi gitu. Presentasinya by phone. Tapi kalau misalnya kita itu bisa menggunakan media audio dan visual, di mana kita bisa menampilkan gambarnya, kita bisa sharingkan audio kita juga, dan bertatapan langsung secara ini melalui Zoom itu akan lebih tingkat closingnya akan lebih bagus lagi gitu Intan gitu. Jadi penting nggak sih untuk presentasi di HDI? Penting banget seperti itu. Nah, tapi mungkin ada yang kayak
aduh ragu nih gitu. Intan sendiri pernah nggak sih pernah mengalami kayak aduh ragu presentasi takut gitu? Ya pernah banget sih Kak. Jadi Intan sempet kayak sebenarnya sih pernah Kak udah diajak sama upline-nya Intan ya Kak. Ini pengakuan diajak role play. Cuma Intan masih kayak deg-degan gitu loh Kak. Karena kan ibaratnya itu langsung ini ya Kak, langsung praktek. Intan agak takut sih Kak. Kayak gitu. Oh oke. Nah tenang aja Intan. Saya pun juga begitu dulunya. Dulu diajakin role play gitu kan. Waktu itu presentasi. Presentasi itu tanpa role play pertamanya Intan. Habis itu selanjutnya itu baru role play. Jadi baru tahu role play setelah presentasi. Waktu itu jujur pada saat sebelum role play itu kayak deg-degan banget karena nggak ada persiapan waktu itu Intan. Tapi role play ini sangat memudahkan kita. Di mana HDI sendiri itu sudah memberikan modulnya untuk kita. Jadi untuk presentasi standar mungkin Intan pernah lihat ya upline Intan presentasi standar kan ke orang-orang gitu kan yang ada perusahaan HDI, produk HDI gitu. Nah itu tenang aja Intan, itu ada kerangka presentasinya. Jadi Intan tinggal baca aja gitu. Jadi ada kerangkanya. Intan tinggal pelajari apa bagannya itu, kerangkanya itu, terus nanti tinggal mencontohkan yang ada di kerangka itu dan tinggal diimprovisasi aja kayak gitu. Nanti Intan pada saat role play itu nggak langsung presentasi banyak-banyak sama orang banyak itu loh Intan. Intan bareng sama upline leader yang nantinya itu dia akan memberikan masukan atau memberikan evaluasi dari penampilan Intan, misalnya dari intonasi suara atau dari mimik suara, mimik wajah gitu kan. Terus juga penguasaan materi dan lain-lain itu nanti akan dievaluasi sama upline leader kita supaya nanti pada saat kita real presentasi itu akan lebih sempurna. Seperti itu. Jadi penting banget untuk role play Intan. Kayak gitu. Jadi ya Intan bisa boleh ya Kak. mungkin Jadi, bisa ya boleh mungkin ini ya Kak, istilahnya kayak Intan coba buat jadwalnya gitu ya Kak sama upline-nya Intan gitu ya Kak ya. boleh banget, boleh banget. Kira-kira kalau Intan lihat keseharian upline leader Intan itu kosongnya itu di jam berapa Intan? Kalau yang bisa diajakin untuk role play? Waktu itu sih sempat ditawarinya malam sih Kak, karena upline-nya Intan bilangnya kalau untuk belajar role play lebih ke jam non produktif kalau bisa Kak. Jadi di jam-jam semi produktif ya Kak, di jam malam gitu mungkin jam 9 atau jam 8 gitu ya Kak mungkin. Nah, ini mungkin Intan taruh di Senin malam gitu, Intan catat dulu gitu ya Kak. Nanti Intan sampaikan ke upline Intan gitu ya Kak. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Jadi Intan boleh catat dulu di sini, nanti setelah ini mungkin Intan bisa hubungi upline leadernya. Kira-kira jam segitu bisa nggak? Karena kan kebetulan jadwal nasional juga nggak ada nih Intan. Nah, Ya, bisa nih dijadwalin untuk role play di jam 8. Nah, ya. nah lalu Intan pastinya kan tadi Intan juga sempat cerita bahwa Intan kan punya 3 rekan kerja yang tadinya itu pada saat Intan jadi manajer kan mereka itu otomatis udah tahu ya tentang bisnis HDI gitu ya Intan ya. Nah, Ya, benar Kak. berarti Intan itu mungkin bisa melakukan jadwal follow up gitu kepada orang-orang yang udah jadi rekan kerja Intan gitu. Jadi kita prospek-prospek penting nggak sih gitu kan? Penting nggak sih kita itu prospek aja fokusnya, tapi sama sekali kita tuh nggak pernah follow up orang yang udah kita rekrut. Jadi kita jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita prospek gitu, tapi yang orang yang lama yang kita rekrut ini jangan kita tinggalin gitu. Jadi sisihkan waktu untuk follow up orang yang terlebih dahulu kita ajak ke bisnis ini, Intan. Gitu. Jadi kan tadi Intan cerita ada 3 orang. Nah, Intan bisa lakukan jadwal follow up. Misalnya di jam 1 ini kan masih kosong ya, Intan. Bisa dimasukin nih jam 1 sampai jam 2 follow up rekan kerja. Gitu. Nah, Intan isi ya Kak. Jadi istilahnya follow up salah satu rekan kerjanya Intan gitu ya Kak, yang mau jadi calon manajernya Intan juga gitu ya Kak. boleh, boleh. Jadi follow up rekan kerja, kalau misalnya Intan ada 3 rekan kerja, ini bisa dimasukin ke 3 bagan ini. Misalnya follow up si A gitu kan. Profesinya kalau boleh tahu siapa apa aja nih Intan? Rekan kerja Intan ini. Kalau Ana ini teman-teman Intan sih Kak gitu. Jadi Intan ada 3 rekan kerja, itu ada temannya Intan, terus ada juga dari orang tuanya teman juga Kak gitu. Jadi ibu rumah tangga dan juga ada satunya tuh temennya Intan cuma udah kerja sih Kak, kayak gitu. Nah ini mungkin follow up ini enaknya Intan kasih waktu berapa jam ya Kak ya, kira-kira di sini? Nah, follow up itu kan berarti kan kita membangun kedekatan sambil gitu ya, sambil membangun kedekatan. Jadi kita bisa teleponan gitu kan, kita tanya kabar, kita tanya kegiatan sehari-hari.
tanyain kendalanya di mana, terus kira-kira mereka tuh butuh apa, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dalam waktu 30 menit sampai 1 jam paling lama. Kayak gitu. Jangan sampai berjam-jam, 6 jam gitu-gitu juga. Nanti kemana-mana obrolannya gitu kan. Jadi 30 menit sampai 1 jam sebenarnya udah cukup kok untuk follow up gitu. Jadi tadi Intan sempat sounding si Ana, ini teman Intan. Terus tadi ada juga yang kerja ya. Kalau kerja berarti kan Intan nggak bisa follow up di jam segini. Kira-kira dia bisa di follow up di hari apa nih Intan selanjutnya? Atau di jam berapa nih kira-kira kalau Intan? Biasa kan kalau udah deket tahu ya ininya, flow-nya. Biasanya sih ada namanya tuh Kak Dita, Kak. Jadi Kak Dita ini memang kan udah kerja, Kak. Jadi dia kemungkinan tuh pasti bisanya di atas jam 6 sore gitu, Kak. Nah, cuman ini ada beberapa hari kemarin Intan tuh kan sempat kontak ya, Kak. Orangnya tuh bilang kayak beberapa hari itu agak sibuk, tapi Intan coba jadwalkan dulu aja ya, Kak ya. Mungkin kalau pas nanti kebetulan Kak Ditanya itu bisa, baru ya Intan tetap jalankan, tapi kalau nggak bisa nanti Intan reschedule lagi gitu ya Kak Brad. Benar. Nah, itulah gunanya rencana kerja harian. Jadi ini kan baru rencana ya Intan ya. Jadi Intan tinggal buat di sini misalnya di hari Selasa jam 6 sampai jam 7 gitu kan. Kak Dita ini gitu kan. Nah, kalau misalnya hari Selasa ternyata nggak bisa, bisa diundur jadi hari Rabu dan Kamis. Karena Intan bisa lihat di sini jadwal Intan tuh sebenarnya masih banyak yang kosong gitu. Dan untuk Kak Dita itu juga bisa diselipkan ya di antara meeting nasional ini. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang lainnya tadi gitu kan, follow up ke Ana, tadi siapa lagi? Nah, itu dimasukin di jam 2 sampai jam 3 gitu kan. Nah, yang di hari Senin ini Intan. Kayak gitu. Ya, ada satu lagi ini sih Kak, yang tadi yang ibu rumah tangga, orang tuanya temannya Intan itu mungkin biasanya di jam-jam 11 siang gitu mungkin bisa sih Kak Intan coba taruh di tanggal 2 ini ya Kak ya. Oke, yang ibu rumah tangga ya. Iya. Itu dia lebih fleksibel sih kalau jam-jam sebelum anak tidur. Bu Tika ya, oke. Oke. Nah, setelah Intan follow up ini, pastinya nanti akan ketemu suatu permasalahan yang mereka ceritakan, gitu kan. Misalnya mereka pengen prospek, tapi pada saat itu aku belum bisa prospek karena aku belum pernah presentasi nih Kak Intan, kayak gitu kan. Kayaknya kita butuh pendampingan deh sama upline leader kita, gimana Kak Intan, kayak gitu. Nanti berarti Intan mau bantu rekan kerja Intan tadi untuk prospek, misalnya gitu. Dan Intan minta pendampingan nih sama upline leader Intan, karena kan Intan sendiri belum role play kan. Nah, berarti Intan udah jadwalin nih, misalnya Kak Ana yang jam 1 ini, dia mau dia udah nelfon beberapa orang, terus mau dipresentasikan presentasi standar. Misalnya di hari itu bisa gitu kan untuk dipresentasikan tentang bisnis HDI dan bisa di jam 3 gitu. Nah, ini bisa Intan masukin ke jam atau jam 7, ini biasanya tuh jam 7 ini enak banget Intan gitu untuk presentasi. Oh, jadi Intan gitu. Tapi ya, pertemuan sama antara Kak Ana jam benar, antara jam 7 atau mau jam 3 sampai jam 4. Kayak gitu, pendampingan. Di sini ya Kak ya? Gitu. Ya, tergantung calon prospeknya. Kalau full timer, kalau bisa sore gitu. Kalau misalnya dia bisanya malam, berarti sebelum Intan role play itu Intan udah pendampingan. Seperti itu. Minta pendampingan sama upline leader Intan. Seperti itu. Intan coba telepon upline leader Intan dulu, Intan pastikan jadwalnya upline leadernya Intan. Setelah upline leadernya Intan ACC, baru Intan sampaikan jadwalnya juga ke Ana ini ya Kak ya? Oke, ya benar banget. Nah, Intan, ini kan jadwal-jadwal to-do list-nya yang kira-kira bisa mengarahkan Intan ke goals Intan tadi. Nah, di luar jadwal itu kan aku nggak tahu nih detailsnya seperti apa. Mungkin Intan ada jadwal-jadwal kayak misalnya ada mau sesi apa gitu sama rekan kerja atau apa gitu. Itu Intan bisa isi di yang kosong-kosongin Intan. Sebelum jam 9 malam sampai waktu non-produktif. Kayak gitu. Jadi Intan bisa isi nih di jam 9 sampai jam 23 ini, Intan bisa melakukan yang namanya sesi pengembangan diri. Kayak misalnya membaca buku. Itu bisa dilakukan jam 9 ini. Kayak gitu, membaca buku, terus kita mau konsultasi sama upline leader kita, itu juga boleh dilakukan di sini, di waktu non-produktif. Terus kita mau belajar ringan, itu boleh di jam segini. Atau mau nonton video YouTube, mau dengerin audio BEC itu di jam non produktif. Berarti Intan bisa isi
di jam 9 sampai jam 11 ini. Oke, siap. Ini udah Gitu. Intan blok Di ya. bawahnya pengembangan diri juga tuh Intan yang sampai jam 11. Begitu. Nah, setelah kita lihat di sini Intan ternyata banyak banget ya yang masih kosong kan. Iya sih Kak, ternyata setelah kita telah satu-satu gini jadi lebih mudah ya Kak. Kemarin tuh bener-bener rasanya itu jadwal itu entah kenapa rasanya penuh banget gitu Kak. Seperti itu. Yes, benar banget. Itulah gunanya RKH Intan. Nah, Intan bisa lihat ya, di sini kan ada yang kosong-kosong ya, dari Senin jam 3, jam 6, jam 7, itu bisa Intan kondisikan gitu. Dengan jadwal-jadwal dadakan, misalnya gitu. Tiba-tiba ada orang yang mau dijelasin apa gitu, atau ada orang yang mau dipesenin barang atau apa kayak gitu-gitu. Itu bisa dilakukan itu di jam-jam yang kosong-kosong ini. Nah, Intan bisa mengetahuinya nanti mau deket-deket hari. Misalnya H-1 gitu kan, udah disusun nih semuanya. Jadi besok harinya tuh Intan udah tahu kira-kira apa nih yang mau dikerjakan dari pagi sampai mau tidur, itu udah ada jadwal atau schedule-nya. Jadi penting banget untuk membuat RKH seperti ini, Intan. Gitu. Tinggal menyesuaikan ya di hari-hari selanjutnya. Ya, pasti lebih mudah ya, Kak. Makasih banget loh, Kak Gabri. Ini benar-benar langsung tercerahkan ya. Yang kemarin tuh rasanya kayak buntu banget gitu. Merasa kayak susah banget untuk atur waktunya, kayak kerasa full aja gitu. Tapi hari ini mulai benar-benar cerah banget dan merasa bahwa memang waktunya Intan tuh masih banyak banget, Kak, sebenarnya setelah Intan pilah-pilah seperti ini tadi bersama Kak Gabri, Kak. Gitu. Oke, nah tinggal dipraktekkan ya Intan ya. Dan teman-teman semua di sini juga bisa loh mencontoh dari RKH-nya Intan, tinggal disesuaikan, tinggal diatur prioritasnya, lalu dimasuk-masukin tuh to-do list-nya sesuai dengan pos seperti itu Intan. Semoga bermanfaat ya Intan. Ya, makasih Kak Gabri. Ya, thank you Intan sudah menjadi contoh ya bagi kita semua sehingga kita juga sudah punya gambaran lebih jelas bagaimana sih cara kita menyusun RKH. Dan tadi sudah dipandu ya dengan sangat detail juga dengan Kak Gebi langkah per langkahnya. Nah, tadi juga Intan sudah bilang sendiri ya, semakin tercerahkan. Nah, jadi luar biasa banget ya rekan-rekan memang ketika kita menyusun RKH ini dengan benar, nah nanti akan kelihatan jadwal-jadwal yang masih kosong gitu ya. Ternyata masih banyak sekali loh kadang jadwal-jadwal kita ini yang masih kosong dan belum terisi. Oke, nah Kak Gebi thank you banget ya tadi sudah dijelaskan secara detail ya tentang bagaimana kita bisa menyusun RKH ini. Nah mungkin Kak Gebi dari Kak Gebi sendiri nih, mungkin ada tips-tips terakhir nih Kak Gebi supaya rekan-rekan di sini juga bisa memaksimalkan RKH-nya ya. Nah, untuk memaksimalkan RKH kita tadi, saya ada tips nih, Yasua. Yang pertama, kita harus memikirkan dulu. Nah, kira-kira yang kita pikirkan ini, bagaimana sih goals kita ke depannya? Itu harus kita pikirkan. Lalu, apa to-do list yang kita kerjakan, itu kita pikirkan dulu. Gitu. Kira-kira apa sih? Gitu. Kita plan dulu. Pada saat kita pikirkan, lalu kita lakukan. Gitu. Karena kalau misalnya sampai dipikirkan aja, nggak dilakukan juga sama aja. Seperti itu. Jadi saat kita pikirkan, kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Karena guru terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi. Jadi penting sekali untuk kita di sini untuk memikirkan, lakukan, dan evaluasi. Karena satu tindakan, ya seperti yang teman-teman lihat di sini di layar ini, one action, multi-purpose, multi-result. Di sini adalah satu tindakan itu yang kita lakukan itu dampaknya bisa banyak. Seperti dengan kita membuat RKH, kita membuat rincian RKH ini, itu satu tindakan kecil, tapi kita bisa lakukan secara konsisten, itu dampaknya banyak banget. Seperti itu, Yosua. Oke, menarik banget nih Kak Gebi. Jadi tips yang luar biasa ya, pikirkan, lakukan, dan evaluasi. Jadi kita segera pikirkan goals-nya kita ya, lalu kita pikirkan juga RKH-nya kita apa, dan yang penting juga dilakukan ya, dilakukan setiap RKH kita, just do it, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, Yusuf juga belajar yang tadi Kak Gebi juga menuliskan ya di RKH-nya, setiap malam juga selalu ada yang namanya evaluasi. Nah, karena evaluasi ini juga membuat kita bisa melakukan jauh lebih baik ya ke depannya. Ya, Kak Gebi yang terakhir dari Yosua, mungkin ada statement penutup nih Kak, untuk memotivasi para rekan-rekan di sini ya, termasuk juga memotivasi Yosua juga, supaya kita ini semakin semangat nih Kak, bisa membuat RKH kita. Oke, nah teman-teman semua,
kita 5 tahun lagi seperti apa, itu tergantung apa, teman-teman? Tergantung pada bagaimana kita mengatur 24 jam kita hari ini. Nah, kita itu punya waktu 24 jam kan sehari, 8 jam itu untuk bekerja, 8 jamnya itu untuk tidur lagi. Nah, sisanya 8 jam lagi ini untuk apa, teman-teman? Masih jadi misteri. Jadi gunakanlah 8 jam laginya ini untuk membentuk kita jadi apa di 5 tahun ke depan. Karena your future is created of what you do today, not tomorrow. Ini dari Robert T. Kiyosaki. Jadi masa depan kita itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jika kita tidak melakukan apa-apa sekarang, ya maka masa depan kita nggak akan berubah. Namun kalau kita bekerja keras saat ini, kita berusaha saat ini, maka masa depan kita pasti akan jadi lebih baik. Seperti itu ya, Sua. Oke, terima kasih banyak Kak GB buat sharingnya ke kita semua ya. Benar-benar mencerahkan sekali dan dijelaskan secara detail tentang bagaimana kita menyusun RKH ini. Ya, jadi jangan lupa rekan-rekan, setelah acara yang luar biasa ini ya, mari kita segera buat RKH kita. Ya, kita maksimalkan waktu kita sama-sama, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Karena yang luar biasanya ya, yang membedakan antara orang sukses dengan mereka yang tidak sukses adalah bagaimana cara kita memanage dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Ya, rekan-rekan, sekian acara kita pada pagi hari ini. Jika ada hal yang kurang baik, semua karena kebodohan kami sebagai manusia. Namun jika ada hal yang baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sukses selalu buat rekan-rekan semua, dan Go Royal Crown!